Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Allah Ta'ala salam rahayu kepada para pemirsa santri berangkat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Warung Santri Berangkat. Untuk session kali ini pemirsa kita mau menyajikan yaitu menguak daripada dari sebenarnya di manakah titik koordinat ataukah di manakah akan dimunculkannya pemimpin akhir zaman ini pemirsa, tepatnya di negara manakah ataukah wilayah manakah nanti bisa malam ini kita cari informasi menggalian melalui proses media seperti biasa. Dan juga kita akan cari tahu ciri-ciri dari pengikut beliau, yaitu sang pemimpin akhir zaman. Pemirsa, langsung saja kita proses mediasi pemirsa seperti biasa, dan pemirsa like, jangan lupa like dan share pemirsa, tonton video ini sampai habis. Jadi atur siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau kami sang yang nur Nurana, mohon hadirkan gaib yang sangat paham dan mengetahui, yaitu perihal di mana sebenarnya akan dimunculkannya pemimpin akhir zaman dan bagaimana ciri-ciri bagaimana pengikutnya. Dengan izin sang yang nur Nurana, saya minta tolong angkat hadirkan, masukkan ke dalam tubuh mediator Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam dengan badan mediator Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjenengan yang hadir dari bangsa apa? Saya dari bangsa Jin. Dari bangsa Jin. Ini dari mana asalnya? Tempatnya di mana? Saya berada di wilayah barat. Wilayah barat? Iya, Jawa bagian barat. Oh, wilayah Jawa bagian barat. Kalau boleh tahu panjenengan sudah muslim? Sudah. Saya cek dulu ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaku-ngaku semuanya bakar Allah. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Kalau boleh tahu panjenengan ini sebagai apa di alam jin sana itu? Saya juga sebagai utusan. Sebagai utusan? Iya. Sudah muslim lama panjenengan? Sudah. Sudah lama? Sudah. Apakah juga sudah mengikut sebagai pengikut dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana? Alhamdulillah sudah. Berarti juga panjenengan juga beramaliyah sama seperti kami. Iya. Kalau boleh tahu, saya supaya mudah ini panggilnya bagaimana? Panggilannya apa panjenengan? Punya nama siapa? Abdul Ghafur. Oh, Abdul Ghafur. Abdul Ghafur dari bangsa Jin yang sudah muslim. Panjenengan di sana sebagai utusan, maksudnya kalau di bangsa kami ini seperti apa? Apa itu namanya kegiatan panjenengan atau profesi panjenengan sebagai apa? Seperti bangsa apa, ustadz apa gimana apa? Biasa. Ya, jadi tugas saya adalah membantu dari bangsa-bangsa Jin untuk disempurnakan. Oh begitu. Melalui gaib. Oh begitu. Jadi panjenengan tugasnya membantu bangsa Jin juga untuk memeluk agama Islam begitu. Benar. Oh begitu. Berarti tugasnya salah satunya juga bisa dikatakan berdakwah di alam jin sana. Iya.
Oh, berarti sama seperti itu ya. Iya, sama. Ini sebelum kita ke pokok pembicaraan itu, eh, panjenengan kan di sana sudah biasa memuslimkan bangsa panjenengan di alam jin sana. Eh, saya juga di sini kadang membantu bangsa panjenengan untuk dimuslimkan. Itu bedanya apa kalau dimuslimkan bangsa panjenengan dengan kami manusia itu bedanya apa itu? Tentu sangat berbeda. Bedanya bagaimana? Berbedanya adalah dari segi kualitas. Segi kualitas. Iya, Mhm, untuk kesempurnaan mhm, Muslim mhm, secara kafah mhm, dari bangsa manusia otomatis lebih unggul karena manusia ditakdirkan mhm. menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Oh, Khalifatul di bumi. Jadi Iya, powernya lebih berbeda begitu ya. iya, Berarti mencontoh suri teladan kita berarti Rasulullah ya begitu. benar sekali. Sama juga beliau juga Rasulullah mengislamkan juga selain bangsa manusia juga bangsa jin begitu ya. Iya, benar Oh, sekali. begitu. Jadi itu bahasa panjenengan salah satunya itu. Terus kalau di bangsa panjenengan sendiri ya apa ya seperti itu? Apakah seperti bangsa manusia menunggu hidayah? Kalau orang itu mau manusia tadi tidak bisa dipaksakan atau bagaimana itu ceritanya yang di sana itu? Iya, sama, Hmm, sama. Dari bangsa jin ya. juga ada hidayah. Hmm, begitu ya. Iya, Karena itu adalah unsur iman ya. benar. Jadi tidak ada yang dipaksakan ya. Tidak ada. Bila Hmm. tidak ada hidayah, juga tidak akan bisa. Dipaksa pun tidak akan mau juga ya. Iya, Seperti yes, kami ini ya bangsa manusia berarti ya. iya, Oh, sama. sama ya. Tidak jauh beda ya ternyata ya di alam sana. Terus kalau cerita di alam panjenengan untuk saat ini itu orang yang bangsa jin yang sudah muslim dengan yang masih non muslim itu banyakan yang mana itu? Masih kebanyakan yang non. Oh, masih banyak yang non. Iya, Gitu. Nah, ini Ustadz punya Ustadz sama juga saya mau menyanyikan ini juga sebagai wawasan saja. Kalau bangsa jin itu kalau sudah muslim, apakah memang benar rezeki juga dijamin oleh Allah karena wujudnya sudah gaib, bisa meminta sesuatu hal tinggal minta kepada Allah itu bisa diberikan. Itu benar apa salah apa tidak? sebenarnya Hmm. semua makhluk Allah Nah, sudah terjamin semua. sudah terjamin. Iya, Ah, untuk bangsa jin yang sudah muslim, iya, bedanya adalah lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah, lebih dimudahkan. lebih dimudahkan Iya, dalam urusan rezeki lah begitu iya, di alamnya sana. Oh begitu. iya, Ya sama berarti kayak bangsa manusia kalau begitu. iya, Apabila manusia itu mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan Allah ya otomatis akan apa mudah rezekinya juga begitu. iya, Oh, sama saja. berarti tidak jauh beda juga Iya, ya. tergantung dari bangsa jin itu sendiri. Heeh. Bangsa jin fasik juga mudah untuk mencari makan dari manusia-manusia. Terus kalau sudah jin muslim itu saya tahu itu aturannya tidak boleh mengganggu manusia, terus tidak boleh masuk ke badan manusia tanpa ada urusan khusus atau perintah-perintah khusus. Sih benar apa enggak itu? Iya, benar. Begitu ya. Iya, Karena di bangsa manusia itu sering terjadi kesurupan. Ngakunya jin muslim begitu, tapi kok menyurupi ya seperti itu. Itu kalau menurut panjenengan itu benar apa salah begitu? Apa cuma ngaku-ngaku aja mereka? itu adalah skenario iblis. Itu skenario iblis. Iya, untuk Oh. menyesatkan bangsa manusia. Heeh. Karena bisa ngaku ini, ngaku itu, begitu ngaku siapa, ngaku siapa, begitu. Iya, Akhirnya dia minta apa-apa itu harus harus dituruti begitu akhirnya. iya. Jadi bangsa jin Hmm. tidak semuanya jujur. Mm-mm. Ada yang juga berbohong. Oh begitu. Apalagi masih fase. Apalagi masih fase. Iya, masih
ditunggangi oleh iblis. Oh begitu. Jadi mudah sekali berbohong begitu ya. Malah Iya, tugasnya menyesatkan manusia. benar. Oh begitu ya. Karena berarti kadang itu kalau ada orang kesurupan ngaku-ngaku di dalam jin-jin malah suruh dibiarkan, biarin aja nggak usah dikeluarkan, oh, itu jin baik katanya begitu. Ada setahu saya aturannya tidak boleh. Benar nggak itu? Iya, Berarti itu cuma tipuan menurut jenengan itu. iya, hanya tipuan dari iblis. Kan itu masuk ke dalam badan manusia tanpa ada urusan khusus, tugas khusus kan larangan itu ya. Iya, Dilarang ya. iya, Ya, terima kasih sedikit tadi cerita untuk kehidupan panjenengan di bangsa di tugas panjenengan. Begini, Abdul Ghaffar ya. Gofur. Abdul Ghafur, begini ceritanya. Panjenengan tadi saya hadirkan ke sini, saya undang. Itu salah satunya tujuannya saya itu ingin panjenengan lah sedikit-sedikit cerita tentang sebenarnya itu nanti ini sebenarnya pemimpin akhir zaman itu munculnya itu di wilayah mana, negara mana lah begitu. Nah, yang sesuai dengan yang panjenengan ketahui lah begitu. Coba sedikit cerita, sebenarnya di mana titik koordinat akan dimunculkannya pemimpin akhir zaman. Monggo kalau bisa diceritakan, Mas Abdul Ghafur, monggo. Iya, kalau boleh bercerita. Iya. Jadi akan ada masa Hmm. datangnya pemimpin akhir zaman Iya. dan beliau didatangkan dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Oh, jadi pemimpin akhir zaman itu akan didatangkan atau dimunculkan dari suatu tempat yang di situ penduduk muslimnya terbesar di dunia. Benar sekali. Oh, begitu. Dengan tujuan untuk memperbaiki akidah, akidah Hmm, Islamnya sesuai ajaran dari Rasulullah. begitu. Salah satu tujuan beliau nanti dihadirkan, diutus ke muka bumi ini untuk membenahi tatanan akidah tauhid daripada umat Islam yang ada di dunia ini begitu Iya, sesuai benar dengan sekali. ajaran Rasulullah. Iya, Oh, begitu. untuk membenahi. Begitu. Lah, kalau beliau diutus untuk membenahi itu berarti apakah tatanan saat ini sudah banyak penurunan atau banyak yang sudah melenceng? Sudah banyak perubahan. Oh, begitu. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Iya, Hmm. Jadi eh, menurut panjenengan begitu ya. iya. Terus eh, sebelum beliau itu nanti akan dimunculkan, adakah ciri-ciri kondisi alam ini ataukah kemasyarakat segi dari sosial masyarakat itu wujud daripada ini ciri-ciri ya sudah dekat waktunya untuk dimunculkan. Apa ciri-cirinya itu? Tanda-tandanya lah begitu. Apa? Ciri-cirinya adalah Mm-mm. Islam akan terpecah-pecah Oh, Islam akan menjadi terpecah-pecah golongan-golongan. menjadi beberapa Iya, golongan. saling membenarkan sendiri. Begitu. Golongan ini saling benar. Golongan yang lain juga menganggap seperti itu. Oh, begitu. Dan sangat banyak sekali golongan bermacam-macam. Nanti tugas beliau adalah mempersatukan menjadi satu Islam, Oh, begitu. satu golongan. Begitu. Benar. Jadi ciri-cirinya akan dimunculkan salah satunya itu yang terpecah belahnya daripada umat Muslim, Iya. ya beberapa golongan mengakui dirinya itu paling benar, yang lain salah juga, yang lain begitu mengakui dirinya Iya. benar, yang lain yang lainnya juga salah begitu. Iya. Terus kalau dari ciri-ciri misalkan tanda-tanda yang sesuai dengan hadis kan akan misal akan banyaknya bencana, gempa, di mana? Apakah benar itu salah satunya juga? Iya, benar sekali. Hmm, Akan ada hmm, masa puncak bumi yang sangat dahsyat. hmm. Gempa bumi di mana-mana. Gempa bumi di Iya, mana-mana. itu tanda akan
semakin dekat. Itu contoh gempa bumi, bencana di mana itu berarti sudah tanda-tanda beliau akan dimunculkan di zaman akhir ini begitu ya? Iya, Begitu ya. Apakah juga akan ada peperangan besar? iya, akan ada peperangan besar di dunia ini. Akan ada peperangan besar Iya. itu. Setelah peperangan usai, akan terjadi Apa? luar biasa. Oh, setelah peperangan usai, yang sampai masuk itu peperangan di awal itu peperangan dunia ketiga atau peperangan bagaimana? Iya, memang akan ada peperangan dunia ketiga dan bumi ini akan hancur. Semua negara saling berebut. Akan terjadi krisis yang luar biasa. Begitu. Jadi yang sampai maksudkan akan terjadi, beliau dimunculkan itu setelah akan terjadi peperangan besar. Yang pertama adalah Perang Dunia Ketiga yang akan meluluhlantakkan dunia ini sendiri. Iya. Dan menghancurkan teknologi itu sendiri. Dan sehingga teknologi yang berada di dunia ini tidak dapat difungsikan lagi. Begitu. Iya. Hancurkan seluruh teknologi yang tercanggih pada masa kini. Oh, berarti begitu. Tadi peperangan sekarang menggunakan teknologi yang canggih, nanti juga akan hancur sendiri. Iya. Dengan teknologi itu sendiri ya. Dihancurkan oleh teknologi itu sendiri berarti kan. Begitu. Wah, kalau dibayangkan berarti ya masa-masa itu ya masa-masa paling sulit. Iya. Karena kan bangsa kita, manusia sekarang kan bergantung kepada teknologi. Iya. Sudah didesain untuk ke sana. Contoh kayak kemarin, gas LPG saja langka, bingung manusia kan begitu. Setelah itu, dunia akan mengalami krisis yang luar biasa. Krisis. Kekacauan di mana? Kacauan di mana-mana. Berarti dan didaulat pemimpin akhir zaman akan dimunculkan setelah perang usai. Dan akan muncul perang yang luar biasa. Dan setelah itu, setelah perang dunia ketiga, pemimpin akhir zaman akan dibaiat, mungkin ya. Dimunculkan. Setelahnya ada perang yang besar lagi. Ada perang luar biasa besar. Perang akhir zaman. Itu namanya baru perang akhir zaman. Namanya perang akhir zaman. Berarti perang dunia ketiga itu belum perang akhir zaman. Tidak ada apa-apa. Itu masih perang begitu ya. Jadi ada perang yang lebih dahsyat lagi. Yang saya juga baca-baca di literatur hadis itu perang yang paling besar yang tidak pernah terjadi dalam itu masa cerita bangsa manusia begitu. Iya, benar sekali. Akan ada peperangan yang luar biasa. Berarti sangat mengerikan gitu ya. Iya, sangat mengerikan sekali. Jadi pemimpin akhir zaman akan dimunculkan setelah masa-masa itu. Iya. Terus menurut panjenengan ciri-ciri beliau sendiri itu bagaimana? Apakah ciri-ciri yang pertama ciri-ciri fisik lah begitu, kalau boleh bercerita, kalau panjenengan itu sudah banyak informasi secara fisik, apakah fisiknya seperti kami ini bangsa orang Jawa lah begitu, apakah kayak orang Amerika ataukah kayak orang Arab? Coba ciri-cirinya seperti apa ya kalau panjenengan ketahui akhir zaman ini? Di dalam hadis sudah disebutkan ciri-cirinya. Dan akan saya tambah lagi. Jadi ciri-ciri beliau adalah hampir sama, mirip-mirip seperti panjenengan yang berada di sini. Oh, kayak kami. Berarti orang Jawa kayak kami. Seperti kami lah orang Jawa kayak gini lah gitu. Dan tidak tinggi seperti Rasulullah. Tidak tinggi seperti Rasulullah. Tidak setinggi Rasulullah. Begitu. Tadi ciri-cirinya ya kayak mirip-mirip orang Jawa begitu ya. Tentunya
Rasulullah itu sendiri. Jadi beliau memang murni keturunan dari Rasulullah. Benar sekali. Oh, begitu para pemirsa ternyata ya. Jadi memang pemikiran akhir zaman itu memang murni keturunan dari Rasulullah, tapi ciri-cirinya tidak setinggi Rasulullah. Ya, Malah kok ini goibnya cerita kayak di sini, kayak orang-orang di sini, kayak orang Jawa mana berarti ya. Sementara ini beliau masih belum dimunculkan. Dan banyak yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin akhir zaman yang palsu. Banyak itu. Banyak sekali. Padahal lo tidak ada ya, kalau namanya pemimpin akhir zaman itu ngaku-ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang beliau masih dirahasiakan oleh Allah. Tidak dimunculkan di publik. Tidak dimunculkan di publik sama sekali. Tidak dimunculkan di publik sama sekali. Dan tidak ada orang yang mengetahuinya selain orang-orang yang khusus. Selain orang-orang yang khusus, yang sudah dikehendaki Allah maksudnya. Sudah dikehendaki Allah untuk mengetahui sejatinya beliau itu siapa. Selain itu tidak bisa, dan beliau tidak muncul di publik. Iya. Berarti kalau mungkin mirip-mirip seperti kami, berarti bisa jadi beliau itu dimunculkan dari ini, dari tanah Jawa ini, atau bagaimana menurut panjenengan? Ataukah di tanah Nusantara lah begitu, enaknya ngomong. Kalau boleh loh ini, kalau boleh panjenengan memberikan informasi tentang itu di Nusantara kan luas. Apa? Tadi saya sudah mengasih informasi akan ada pemimpin akhir zaman yang didatangkan dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Dan sekarang penduduk Muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Lah ya begitu, berarti berpotensi beliau dimunculkan di tanah air inilah. Saya tidak berani berlebihan. Tidak apa-apa. Karena membahayakan saya. Iya, tidak apa-apa. Berarti beliau saat ini masih disyirkan sama Gusti Allah ya, tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang-orang khusus yang sudah dikehendaki oleh Allah, begitu ya. Iya, benar. Tapi ciri-cirinya seperti itu tadi ya. Iya. Yang panjenengan sampaikan. Terus dari beliau itu kan tidak mungkin berjuang sendiri. Itu dari suatu hadis ada pasti pengikut-pengikut beliau. Nah itu sedikit sekelumit cerita, informasi. Nah, ciri-ciri dari pengikut beliau itu bagaimana menurut panjenengan itu? Apakah mereka dari ciri-ciri lah, misalkan apakah mereka juga sudah terdidik dari militer atau dari apa begitu? Ciri-cirinya bagaimana mereka itu? Kayak apa sih gitu? Untuk ciri-ciri pengikut beliau, tidak semudah itu diketahui oleh orang. Tidak semudah itu diketahui oleh orang. Jadi tidak latihan. Tidak latihan militer. Tidak. Malah pengikut beliau itu tidak ada yang dilatih militer. Tidak ada. Nanti pengikut-pengikut beliau ada sudah dikasih ilmu sendiri oleh Allah. Begitu. Ya, sudah terisi ilmu sendiri, sehingga punya kekuatan yang luar biasa. Karena musuh-musuh yang akan dihadapi sangat-sangatlah berat. Begitu. Ya. Iya. Jadi ada keilmuan khusus. Keilmuan khusus akan mendapatkan bimbingan dan keilmuan khusus dari beliau sang pemimpin akhir zaman itu sendiri. Iya. Nah terus ciri-ciri selanjutnya, misal pengikut, apakah dari kalangan khusus, misalkan dari kalangan orang yang harus misalkan terpelajar minimal S1, S2, atau bagaimana itu, apakah ada seperti itu kalau dari bangsa manusia lah? Ada nggak tuh? Itu tidak penting. Itu tidak penting malah. Itu tidak penting. Ya, itu tidak penting. Itu tidak penting. Yang dipentingkan apa dari pengikut-pengikut beliau sebagai pengikut seperti itu? Untuk ciri-ciri pengikut beliau, pemimpin akhir zaman,
Iya. Orang itu melakukan pembersihan, melakukan pertobatan, melakukan zikir-zikir. Oh, begitu. Jadi tidak harus yang pandai-pandai pinter begitu kualitasnya, Tidak, ciri-cirinya. tidak. Oh, begitu. Nah, itu dari kalangan apa itu yang pengikutnya itu? Apakah kalangan seperti tadi terpelajar kah? Atau kalangan bangsawan kah? Atau bagaimana itu menurut panjenengan? Seluruh kalangan bisa, Seluruh kalangan bisa, bisa, bahkan rakyat jelata. bisa saja. Oh, Ya itu tadi, ada ciri-ciri khususnya. heeh. Dan itu sudah ada stempelnya masing-masing. Begitu. Iya, Berarti ciri-ciri pengikutnya itu dari segala unsur lapisan masyarakat begitu. iya, Oh, tak pikir harus orang-orang khusus, misalkan dari kalangan darah biru, ataukah orang-orang terpelajar. Jadi juga ada dari rakyat jelata juga. iya ada. Dan Gitu. itu sudah banyak menyebar. Mm-mm. Sudah banyak menyebar. Iya, Nah, berarti sudah banyak pengikut beliau itu. sudah banyak. Oh, Dan tanpa diketahui orang-orang tidak mendapatkan hidayah. oh begitu. Jadi Iya, pengikut beliau itu sebenarnya sudah banyak. sudah banyak sekali. Cuman tidak diketahui bahwa itulah sebenarnya adalah pengikut sang pemimpin akhir zaman begitu. Tidak, karena masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Iya, masih dirahasiakan. Jadi tidak sembarangan orang Oh, begitu. bisa mengetahui. Dan mereka seperti itu ya keterangannya tidak dididik perang, tidak dididik militer begitu ya. Iya, Oh, begitu katanya tadi pemirsa. Ya, kalau begitu ya sulit deteksinya. Sebenarnya siapa sih? Makanya kalau orang itu kalau nyari beliau kan pasti nyari pengikutnya dulu. iya, Kalau nyari pengikutnya pasti nanti ketemu pemimpinnya. Tapi dari segi pengikutnya saja susah dideteksi kayak gitu. sangat-sangat susah. Tidak dididik untuk perang-perang juga ya. Iya, 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 iya. Ya, terima kasih atas sedikit keterangannya tadi ya, Mas Abdul Ghafur ya. iya. Mungkin bisa ditambahkan kepada kami, eh, selain daripada itu, karena beliau sekarang ini sudah menurut panjenengan tinggal lama lagi apa sebentar lagi? Masih lama atau sebentar lagi beliau akan dimunculkan di alam manusia ini. Dia dinobatkan sebagai pemimpin akhir zaman ini. Di dunia ini sudah ada tanda-tandanya. Hmm. Bila suatu ketika Hmm. akan ada guncangan-guncangan bumi, Heeh. gempa bumi di mana Gempa. dan kekacauan di dunia Iya. sudah tidak bisa ditanggulangi lagi. Heeh. Beliau akan dimunculkan. Oh, begitu. Iya, Berarti kalau menurut keterangan dari panjenengan dan kita aplikasikan di kehidupan kenyataan yang sekarang ini, karena juga hingga beberapa tahun ini selalu terjadi bencana gempa yang tidak ada akhir-akhirnya, pergerakan bumi, berarti itu sesuai dengan yang panjenengan ceritakan, tanda-tanda sudah memenuhi Iya. untuk itu. Intinya adalah banyak bencana-bencana di muka bumi. Begitu ya, ya. Iya. Ya sudah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya Mas Abdul Ghafur sedikit keterangannya. Ini bisa karena kita juga tidak bisa menggali terlalu dalam-dalam lagi. Mungkin ini cukup dulu untuk kita ngobrol pengkajian tentang seperti siapa, sosok seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa dan akan dimunculkan di mana dan tanda-tanda seperti apa. Tadi sudah kita ulas pemirsa dialognya dengan Mas Ghafur. Saya pikir saya rasa sudah mencukupi pemirsa untuk wawasan dan juga pemahaman tentang sang pemimpin akhir zaman itu sendiri pemirsa. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan. Sekarang saya rasa sudah cukup keterangan dari panjenengan sangat sudah memberikan yang sangat jelas. Saya persilahkan panjenengan untuk kembali bertugas. Panjenengan tadi ke sini sendiri apa? Banyak teman? Ada. Ada juga. Ada. Oh. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Iya, sudah menghadirkan
Nggih, sama-sama begitu. Karena kita walaupun panjenengan bangsa jin, muslim, kita manusia muslim kan tugas kita juga sama, gitu. Iya, juga membantu untuk dakwah. Heeh. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan secara detail. Tidak apa-apa, itu saya rasa sudah sangat cukup detail tadi bagi kami. Ya, sama-sama. Iya, Mohon untuk paham. iya, monggo. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras kembali. Ya itulah tadi para pemirsa Sentrik Transmedia dimanapun Anda berada, sedikit hati ngobrol-ngobrol kita, semoga sedikit memberikan wawasan, kepahaman kepada panjenengan walaupun memang tetap ada syir yang harus tidak bisa diungkapkan sebenarnya titik. Jelasnya di mana seperti apa beliau tidak bisa membaca karena memang itu sunatullah dan itu hanya Allah sendiri yang akan memunculkan beliau, begitu masih dirahasiakan sekali. Penting gambaran-gambaran pokok besarnya benang-benangnya sudah tadi sudah ada di dalam dialog pemirsa. Itu saja pemirsa yang bisa kita sajikan untuk session yang kali ini. Semoga bermanfaat. Perkataan web, walaupun dan saya pun tidak perlu percaya sepenuhnya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami memiliki banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.